Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini ya. Kali ini saya akan membagikan tips dan triks Microsoft Word agar kerja lebih cepat, efektif, dan efisien. Don't forget to subscribe, hit the bell, like, comment, and share. Thank you. Tips yang pertama, setting default jenis dan ukuran font. Kita tahu ya, setiap kali kita membuka dokumen Microsoft Word baru, font defaultnya adalah Calibri dengan ukuran 11. Jika kita ingin mengubah settingan defaultnya, kita bisa klik bagian font di sini. Kemudian bagian pilihan font di sini kita pilih font yang kita inginkan. Misalkan Times New Roman. Kemudian untuk size-nya misalkan kita pilih 12. Setelah itu kita klik Set as Default. Kemudian klik All Document Based on the Normal, kemudian klik OK. Sekarang setiap kali kita membuka dokumen baru kosong atau New Blank Document, font defaultnya adalah Times New Roman dengan ukuran 12. Tips berikutnya, mengatur default jarak antar baris atau line spacing. Kita tahu jarak antar baris untuk default adalah 1,15. Jika kita ingin mengubah aturan atau settingan defaultnya, kita bisa klik bagian paragraf di sini ya. Kemudian di line spacing kita pilih sesuai yang kita inginkan, misalkan single. Kemudian kita klik set as default. Kemudian kita pilih all document based on the normal.tm. Kemudian kita klik OK. Maka secara default setiap kali kita membuka dokumen baru kosong, line spacing atau jarak antar barisnya adalah single atau 1. Tips berikutnya, mengatur settingan default ukuran halaman dan margin. Kita tahu setiap kali kita membuka dokumen Microsoft Word kosong, untuk size-nya atau ukurannya secara default adalah A4, sedangkan marginnya adalah normal. Jika kita ingin ubah settingan default ini, caranya adalah klik bagian Page Setup di sini. Kemudian untuk margin kita atur sesuai yang kita inginkan, misalkan semuanya adalah 3 cm. Marginnya. Kemudian untuk ukuran kertas atau papernya, kita ingin mengatur ukuran kertas folio atau kita bisa mengatur secara manual. Nah, setelah kita atur semuanya, margin dan paper, kemudian settingan ini ingin kita jadikan settingan default. Caranya klik saja set as default. Kemudian kita pilih yes. Maka setiap kali kita membuka dokumen baru kosong, maka default ukuran kertasnya adalah ukuran kertas folio dengan margin semuanya 3 cm. Tips yang berikutnya, mengubah spasi baris atau line spacing dengan cepat. Nah, biasanya ketika kita ingin mengubah spasi antar baris, kita blok, kemudian kita pilih line spacing yang ada di sini. Kita bisa menekan Ctrl 1 untuk line spacing 1. Ctrl 2 untuk line spacingnya 2, Ctrl 5 untuk line spacing 1,5. Tips berikutnya, memunculkan random text atau teks acak ya. Nah, kadang ketika kita ingin membuat suatu desain di Microsoft Word, kita memerlukan teks tanpa makna atau teks secara acak ya. Nah, untuk memunculkan random text atau teks secara acak, kita bisa mengetikkan kode sama dengan kemudian ketik rand, kemudian dalam kurung. Setelah itu kita enter. Maka kita akan punya sebuah teks ya, seperti ini, teks secara random. Atau mungkin kita suka teks lorem ipsum gitu ya. Caranya kita ketik sama dengan, kemudian ketik lorem dalam kurung enter, maka akan muncul lorem ipsum dolor sitnah dan seterusnya, nggak tahu maknanya ya gitu. Atau mungkin kita menginginkan teks acak ya dengan jumlah paragraf tertentu dan setiap paragraf jumlah kalimatnya juga tertentu ya. Contohnya misalkan kita klik rand, buka kurung, kita menginginkan misalkan 4 paragraf dengan jumlah kalimat setiap paragraf adalah 6 ya. Jadi kalau kita ketik sama dengan rand 46, maksudnya adalah kita akan membuat paragraf teks
acak dengan jumlah paragraf 4, setiap paragraf 6 kalimat. Nah, seperti itu. Tips berikutnya, memindahkan isi baris dalam tabel. Nah, kadang dalam pekerjaan di Microsoft Word, terutama kaitannya dengan tabel, kita ingin memindahkan isi baris suatu tabel ke atas atau ke bawah. Misalkan baris ini, mungkin kita melakukannya dengan copy kemudian paste, dan itu tentunya akan merepotkan. Nah, tahukah kalian, kita bisa memindahkan isi baris tabel dengan kombinasi tombol alternatif Shift anak panah ke atas untuk menggeser ke atas, alternatif Shift anak panah ke bawah untuk memindahkan baris tabel ke bawah. Tips berikutnya, membuat penomoran otomatis di tabel Microsoft Word. Nah, untuk membuat penomoran otomatis di tabel Microsoft Word mudah ya. Misalkan di sini ada sebuah tabel dan di kolom nomor kita ingin menambahkan nomor tapi bukan manual ya, bukan kita ketik manual. Yaitu kita akan buat menggunakan numbering ya. Caranya kita blok saja area yang ingin kita buat penomoran secara otomatis, kemudian kita klik numbering. Kemudian kita sesuaikan ya. Nah, penomoran tabel otomatis di Microsoft Word sudah jadi. Tips berikutnya, menambahkan garis skop atau garis pembatas ke paragraf dengan cepat. Biasanya, ketika kita membuat kop surat misalkan dan ingin memberikan garis di sini, kita mungkin memanfaatkan border and shading ya, yaitu dengan cara klik sini, kemudian pilih button border. Nah, sebenarnya ada tips yang cepat untuk membuat garis semacam itu. Misalkan kita ingin membuat garis dengan ketebalan 3/4 poin, kita bisa mengetikkan strip 3 kali, kemudian enter untuk membuat garis bawah dengan ukuran 3/4 poin. Atau kita bisa menekan tanda underscore 3 kali, kemudian klik enter untuk membuat garis bawah ukuran 1,5 poin. Atau kita bisa mengetikkan tanda tilde 3 kali, kemudian kita tekan enter, maka jadi garis zigzag. Kita bisa juga menekan tanda bintang 3 kali, kemudian enter untuk membuat garis titik-titik. Bahkan kita bisa mengetikkan tanda sama dengan sebanyak 3 kali, kemudian enter untuk membuat garis ganda. Tips berikutnya adalah clipboard multi-tempel. Maksudnya adalah kita akan mengcopy data yang berbeda, tetapi nanti kita akan tempatkan atau tempelkan paste ya di tempat-tempat tertentu dari data-data tersebut. Sebagai contoh, nah, kita munculkan dulu menu clipboardnya ya. Nah, kemudian misalkan nanti di tempat tertentu kita akan tempel cop ya. Copnya kita copy. Nah, muncul clipboard 1 cop surat ya. Kemudian nanti di tempat tertentu mungkin nanti kita akan menempelkan tanda tangan ya, tempat untuk tanda tangan. Kita copy juga. Nah, di sini ada 2 clipboard. Di sini ada 2 data atau clipboard yang nanti bisa kita pastekan. Dan mungkin di tempat tertentu nanti kita akan menempelkan logo ya. Logo juga kita copy. Nah, ada 3 clipboard. Contoh penerapan. Misalkan di bawah di sini kita memerlukan cop ya, kita tinggal klik di bagian cop di sini. Ya, tinggal kita rapikan. Terus di bagian bawah mungkin nanti kita perlu untuk tanda tangan ya. Kita tinggal klikkan di clipboard yang nomor 2. Nah, gitu. Nah, atau mungkin nanti di tempat tertentu mungkin kita memerlukan logo. Misalnya di sini kita perlu logo ya. Kita klik saja bagian logo. Nah, tinggal kita sesuaikan. Itulah contoh memanfaatkan multi-tempel clipboard. Tips berikutnya, mengcopy format teks. Nah, misalkan kita mau mengcopy format teks ini ya. Ini kan misalkan ada poin A, kemudian bawahnya ada poin B. Poin B ini mau kita buat persis seperti di poin A. Nah, kita bisa memanfaatkan format painter ya. Caranya kita blok saja di bagian poin A, kemudian klik format painter ya. Kemudian sapu di bagian
bawah yang ingin dibuat sama. Nah, jadi contoh berikutnya, misalkan teks di bawahnya ini mau kita samakan dengan yang di atas ini. Caranya kita blok teks yang di atas atau nomor 1, kemudian klik format painter, kemudian sapukan di bagian teks bawahnya yang ingin dibuat sama. Nah, sudah jadi. Atau untuk format painter kita bisa menggunakan keyboard shortcut ya, yaitu Ctrl Shift C untuk copy format painter dan Ctrl Shift V untuk tempel format painter. Contohnya, misalkan untuk poin 1 ini formatnya mau kita copy ya. Kita blok dulu. Kemudian Ctrl Shift C. Kemudian di bawahnya kita blok yang mau kita buat sama, Ctrl Shift V. Jadi